Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah saya bisa membuat video kedua ini. Alhamdulillah, gimana semuanya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang past perfect tense. Sebelum saya mencoret-coretnya di Google Jamboard lagi, mari kita cek dulu di pertemuan lalu terkait dengan pattern dari past perfect tense. Sama seperti video yang pertama, pada past perfect tense ini Miss juga akan menjelaskan terkait dengan pattern negatifnya dan juga pattern interrogatifnya. Yuk kita simak dulu mulai dari pattern positifnya. Kita beralih ke Google Slides sesuai dengan penjelasan di pekan lalu. Past perfect. Sesuai dengan patternnya, ada subjek, had, plus verb 3, plus object, plus yesterday. Had itu untuk apa sih? Had itu untuk all subjects. For all subjects. Kemudian, untuk penjelasan waktunya, nanti kita akan lebih lanjut lagi di Google Jamboard ya, sambil saya coret-coret. Kenapa di sini saya tuliskan dalam rumus adalah yesterday? Kata yesterday ini sebenarnya mewakili bahwa past perfect tense berbeda dengan present perfect tense. Dilihat dari katanya saja adalah past. Maka seluruh adverb of time yang digunakan adalah adverb of time dari segi lampau. Salah satunya yang sering kita gunakan adalah kata yesterday. Nah, yuk kita lanjut ke Google Jamboard untuk penjelasan lebih lanjut ya. Ingat ya, sekarang kita sedang membuat atau menjelaskan terkait dengan past perfect tense. Kita punya subjek, ada had, ada verb 3, objek, dan juga yesterday. Perbedaannya dengan past perfect tense ini dengan present perfect tense ada pada kata had ini. Pada present perfect tense, di video pertama menggunakan have atau has. Namun, di past perfect tense menggunakan had. Nah, karena sama-sama perfect, untuk verb-nya masih sama ya, verb ketiga. Jadi, di video kedua ini, saya tidak akan menjelaskan verb 3 itu apa. Di sini saya akan lebih menjelaskan had dan juga yesterday. Saya ke had dulu ya. Oke, had ini adalah for all subjects. Karena all subjects, dari kata had ini, jadi subjek apapun bisa menggunakan had pada past perfect tense ini. Kita ulang ya, subjek itu ada apa aja sih? Ada she, he,
if, they, we, I, dan you. Oke, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oh iya, saya mau mengingatkan bahwa ini adalah rumus dari positifnya ya. Untuk negatif dan interrogatifnya, kita akan lakukan kegiatan atau hal yang sama dengan yang sudah saya lakukan di video pertama. Baiklah, selanjutnya kita akan lebih mengetahui kenapa saya menuliskan yesterday di sini ya. Mohon maaf, sebenarnya kata yesterday di sini saya hanya mengikuti rumus yang memang saya pelajari sejak saya mengenal bahasa Inggris, yakni ketika saya duduk di bangku SD. Jadi, untuk past perfect tense, sebentar ya, kita siapkan terlebih dahulu platformnya. Yesterday ini maksudnya adalah lampau. Lampau. Lalu. Sebenarnya kalian bisa menggunakan adverb of time selain yesterday. Misalnya, last week, last month, last year, 2 days ago, five weeks ago, atau biasanya kan kalau kita suka menambahkan kata around, itu juga bisa. Around 5 weeks ago. Around itu dimaknai artinya adalah sekitar 5 minggu yang lalu. Oke, sampai di sini mari kita lanjut ke pembahasan atau pembuatan kalimat positif dari past perfect tense. Baik, saya langsung akan membuat contoh kalimat dari positifnya ya. Mr. Bayu had sent his resume last week. Oke, yuk mari kita kategorikan bersama-sama. Mr. Bayu di sini sebagai siapa ya? Subjek, predikat, objek? Ya, betul sekali. Mr. Bayu di sini sebagai subjek. Kemudian, kenapa menggunakan had ya? Oke, kalau kalian ditanyakan kenapa past perfect tense atau kenapa Mr. Bayu atau subjek di sini menggunakan had, kalian bisa katakan bahwa karena peruntukan atau sesuai dengan rumus past perfect tense, Mr. Bayu sebagai subjek memang menggunakan indikator had. Ya, jadi penjelasan dari ini seperti itu ya jika kalian ditanyakan kenapa menggunakan had pada kalimat ini. Kemudian di sini ada kata send. Send di sini adalah verb ketiga.
pertamanya adalah send, verb keduanya, Oke, ada yang saya hapus sedikit, mohon maaf. Dan ini adalah verb pertamanya. Kemudian send yang menggunakan T di sini adalah verb kedua dan juga verb ketiga. His resume. His resume itu adalah resume atau biasanya diartikan sebagai CV, curriculum vitae. Ya, kurang lebih Mr. Bayu di sini mengirimkan, send itu mengirimkan, sudah ya. Kata had adalah diartikan sebagai sudah. Sudah mengirimkan lamarannya. Lamaran kerja maksudnya. Jadi his resume di sini adalah sebagai objek. Last week ini adalah adverb of time. Oke. Sampai di sini adalah penjelasan dari past perfect tense untuk pola positif. Mari kita lanjut. Sekarang adalah pola negatif dari past perfect tense. Saya akan menunjukkan subjek dan juga objek yang lain ya, hingga adverb of time yang lain sebagai bahan referensimu. Bismillah, mari saya coba buat kalimat negatif dari past perfect tense. I hadn't. Saya menulisnya dengan I hadn't atau I had not. I had not. I had not had dinner. Oh, sorry. Ada yang saya ganti sebentar berdasarkan kalimatnya. Tunggu sebentar ya. Oke, negatif ya. My father and I hadn't had dinner together since last week. Oke, dalam kalimat ini saya memberikan contoh yang agak unik. Karena di sini ada kata since. Yuk kita klasifikasikan bersama-sama. My father and I adalah subjeknya ya. Had not. Had not ini sebenarnya berasal dari kata had ditambah not. Had dinner. Kalau di sini sudah ada had, kenapa di sini ada had lagi ya? Oke, di sini sebenarnya had-nya di sini sebagai verb
3 sebenarnya. Nah, kata had ini berasal dari kata have. Jadi sebenarnya kalau kalian menggunakan kata breakfast, lunch, dinner, supper, brunch, kalian tidak bisa luput dengan kata have. Jadi kata have ini harus disatupadukan atau dipasangkan dengan kata yang tadi disebutkan. Have breakfast, have lunch, have brunch, have supper, have dinner. Kemudian have ini kamu rubah ke verb ketiga menjadi kata had. Together. Siapa yang together? My father and I. Oke, my father and I ini masuknya ke we sebenarnya ya. Ini hanya penjelasan saja, karena sebenarnya had ini bisa untuk semua subjek. Had dinner. Together ini tidak ada keterangan apapun sebagai objek di sini, jadi saya hanya menggarisi saja. Di sini ada kata kemudian since last week. Oke. Since last week ini masuk ke dalam adverb of time. Oke, sedikit saya jelaskan bahwa kata since di sini bisa juga digunakan ke dalam past perfect tense ini. Tapi kita lihat lagi, kalau since yang di present perfect tense itu, jangkauan durasi waktunya adalah masih dalam hari ini. Namun, since yang saya gunakan dalam kalimat ini disatu padukan dengan frase atau kata lain. Jadi, since last week. Sejak minggu lalu. Jadi, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ayah saya dan saya sudah tidak makan malam bersama. Makan malam bersama, together. Sejak minggu lalu. Nah, sejak minggu lalu, si subjek my father and I ini sudah tidak makan malam bersama. Mungkin biasanya mereka makan malam bersama, tapi mungkin udah Allah, ayahnya sedang pergi keluar kota mungkin. Atau justru malah si ayahnya ini yang sedang berada di luar kota, tidak ada di rumah gitu. Ini contoh saja ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tentang interrogatifnya. Oke, interrogatif. Ada yang masih ingat interrogatif itu apa? Ya, interrogatif itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang diakhiri dengan question mark. Jangan lupa ya. Karena biasanya kalau membuat kalimat tanya itu jarang sekali saya menemukan ada tanda tanya di belakangnya. Yuk kita lihat. Ini kalimatnya ya. Baiklah. Saya akan mulai membuat kalimat tanya dari past perfect tense. Had you finished your math atau math homework last weekend? Nah, jangan lupa ada question marknya ya. Had you finished your math homework last weekend? Ya, dalam contoh interrogative sentence ini saya mencoba mengilustrasikan bahwa saya sedang bertanya ke teman saya, apakah you-nya ini adalah saya anggap teman saya. Had you finished your math homework last week? Baik, sekarang kita coba klasifikasikan ya.
Had you. Oke. Kembali saya pertanyakan lagi, kenapa menggunakan had di sini? Ya, karena had merupakan penentukan dari semua subjek. Yang pertama adalah itu. Dan alasan yang kedua adalah karena kata had merupakan karena had merupakan indikator yang memang harus digunakan semua subjek di dalam past perfect tense. Itu kenapa alasan menggunakan had di sini ya. Had you finished? Oke, finish ini adalah verb ketiga. Verb pertamanya dia tidak menggunakan ed, tidak menggunakan ed di sini. Jadi dia hanya dituliskan finish. Your math homework. Your math homework ini merupakan objek. Jadi objeknya adalah PR matematika kamu. Itu adalah objeknya. Kemudian ada last week sebagai adverb of time. Oke, ini adalah interrogatifnya. Oke, untuk rumus dari negatif dan interrogatif sama seperti di video pertama, saya memang tidak menjabarkannya di sini karena ini merupakan suatu penjelasan nanti di kita pertemuan hari Senin insya Allah ya. Baiklah, sekian dari saya terkait dengan penjelasan past perfect tense dalam video kedua ini. Insya Allah saya masih memiliki satu penjelasan lagi di video ketiga yaitu tentang future perfect tense. Di future perfect tense ini saya berikan sedikit penjelasan. Baik, di video ketiga nanti adalah future perfect tense. Di video ketiga nanti, kamu akan lebih mengetahui bagaimana dua tenses digabungkan ke dalam satu tenses. Ya, jadi kurang lebih kamu akan melihat bagaimana dua pola yang dikombinasikan menjadi satu. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari kata sendiri future tense. Future-nya itu berarti present future, kemudian perfect tense-nya adalah yang sudah kita pelajari di video pertama tentunya. Nah, karena future perfect tense, maka ada penggabungan. Kita lihat nanti di video ketiga lebih jelasnya seperti apa ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kedua ini. Mohon menunggu video ketiganya dan selamat belajar. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.